Pemirsa, Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) kembali memperingatkan masyarakat dunia terkait lonjakan kasus positif dan ancaman kematian akibat COVID-19 yang terjadi di sejumlah negara. Indonesia pun tidak tinggal diam, di mana pemerintah menegaskan akan terus memantau dan memitigasi penyebaran varian baru COVID-19. Lembaga Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO kembali memperingatkan sekaligus membunyikan lonceng bahaya terhadap lonjakan kasus positif COVID-19 di sejumlah belahan dunia. WHO juga menyatakan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir dan masih memenuhi syarat sebagai darurat masyarakat global. Data terakhir WHO menyebutkan saat ini jumlah negara yang terpapar virus COVID-19 sebanyak 232 negara. Dengan jumlah orang yang terkonfirmasi positif secara global mencapai 559.469.605 orang. Adapun jumlah yang meninggal dunia akibat COVID-19 tercatat 6.361.157 jiwa. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan terus memantau serta memitigasi penyebaran varian COVID-19, yaitu BA4 dan BA5 yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, varian BA4 dan BA5 memiliki kemampuan menembus vaksinasi 2 hingga 3 kali lipat lebih efektif dibandingkan varian Omikron BA1. Dan Indonesia itu mirip dengan India, di mana kenaikannya tidak cepat, tetapi perlahan naik terus. Dan kita belum melihat puncaknya tercapai dengan cepat seperti yang terjadi di negara-negara lain. Kami juga menyampaikan informasi kepada Bapak Presiden bahwa subvarian BA4, BA5 ini memang memiliki kemampuan untuk vaccination evasion ya, jadi bisa menembus vaksinasi 2-3 kali lipat lebih efektif untuk menembus vaksinasi dibandingkan dengan varian Omikron yang BA1. Sebelumnya, Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito telah menyampaikan tingkat positivity rate mingguan COVID-19 di Indonesia sudah melebihi standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, yakni mencapai 5,12%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, di mana WHO peringatkan kasus kematian COVID-19 meningkat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Syahril. Beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi Mas Prastyo dan salam sehat semuanya. Baik, salam sehat juga Pak Syahril. Ini menarik, WHO sudah memperingatkan banyak negara, kemudian juga memujikan lonceng peringatan nih terkait dengan COVID-19 yang sebenarnya masih menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat dunia. Apakah ini terkait dengan varian tadi BA4 kemudian BA5 yang tentunya sudah ada di Indonesia, Pak Syahril? Terima kasih. Jadi kenaikan kasus atau dulu yang kita sering mengenalnya adalah gelombang ya, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ya. Oke. Nah dari pengalaman itu, termasuk negara-negara lain yang ada di dunia, gelombang itu atau puncak kenaikan kasus itu disertai atau ditandai dengan adanya varian atau subvarian baru. Contoh dulu Delta ya, kemudian ada Omikron, dan sekarang ada BA4 dan BA5. Cuman kenaikan yang BA4, BA5 ini tidak setinggi dari Delta maupun Omikron yang lalu, dan juga tingkat keparahannya itu tidak seberat Delta dan Omikron yang lalu. Nah, sehingga kita saat ini memang harus betul-betul juga waspada, tapi juga jangan terlalu panik, karena seperti yang saya katakan tadi, kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi juga angka keparahannya tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang lalu. Baik, WHO juga memperingatkan bahwa memang setiap kasus ataupun varian baru yang muncul ini justru mudah menular, kemudian juga bisa mengelabui atau menghindari kekebalan tubuh seseorang. Begitu, bisa dijelaskan lebih lanjut ini, Pak Syahril? Ya, jadi mutasi dari virus ini adalah hal yang alamiah ya, yang wajar karena dia harus bertahan hidup dan berkembang. Nah, dari pengalaman yang lalu maupun kajian ilmiah, setiap mutasi itu ada spesifikasi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, untuk yang BA4, BA5 ini
dia mempunyai kemampuan yang kita sebut dengan escape immunity ya. Escape immunity adalah dia menghindar ya, bisa lolos dari memori, kekebalan atau imunitas yang sudah dibentuk melalui vaksinasi itu. Makanya diperlukan booster itu dengan maksud adalah memberikan tambahan kekuatan maupun jumlah dari sel memori itu untuk lebih mengenali subvarian baru sekalipun. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu kan masyarakat masih ada yang terpapar juga nih di Indonesia, trennya juga terus mengalami kenaikan dari kasus, bahkan sempat juga menyentuh angka 4.000 begitu per hari. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi yang ada meskipun Anda katakan ini tidak seberbahaya dibandingkan dengan Delta dan Omikron? Inilah satu tanda bahwasanya kita masih pandemi, Pak Mas Pras ya. Jadi dengan masih pandemi ini artinya angka-angka tadi akan bisa berfluktuasi. Nah beberapa pengalaman yang lalu ada yang naik terus naik sampai puncaknya baru turun. Kalau yang saat ini agak berbeda, naik turun ya, kemarin naik, hari ini turun lagi gitu ya. Dan angkanya di titik 5.000-an ya yang kemarin itu. Nah, tetapi walaupun kenaikannya tidak terlalu tinggi, sekali lagi virus ini kan menyebar melalui udara ya, atau droplet ya. Untuk itu kenapa Bapak Presiden mengingatkan kita untuk kembali memakai masker, baik termasuk di luar gedung ya, dengan maksud ini loh lagi ada varian baru ya, subvarian baru, maka kita harus berhati-hati karena penularannya melalui itu, termasuk cuci tangan ya. Banyak negara juga melaporkan adanya kenaikan dari kasus positif COVID-19 begitu. Setelah pandemi yang kemarin juga menghantam banyak negara, kemudian sudah mulai mereda. Apakah karena tadi proses respon, kemudian penanganannya yang justru mengalami penurunan sehingga penyebarannya naik kembali ini, Pak Syahril? Ya, jadi itu faktor-faktor yang saling menguatkan. Jadi kalau ada satu negara termasuk Indonesia itu ada kendor lah istilahnya, apalagi abai, maka subvarian baru yang tadi menyebarnya lebih cepat, itu akan mudah juga mengenai seseorang yang abai tadi, gitu loh ya. Nah kemudian, walaupun dia sudah mengenai orang tersebut, kalau dia tidak ada tambahan vaksin booster, maka dia akan kena juga, gitu loh, karena dia mampu menghindar tadi, ya escape immunity. Makanya kita dua-duanya harus kita lakukan bersama-sama gitu. Ya, kemarin juga WHO memperingatkan adanya kasus kematian juga yang mengalami kenaikan ini. Pak Syahril, seberapa mengkhawatirkan sehingga WHO harus menyatakan kembali dan membunyikan lonceng peringatan lagi nih, Pak Syahril? Ya, mungkin perlu kami sampaikan parameter atau indikator penilaian pandemi ini, Pak ya. Yang pertama adalah jumlah konfirmasi. Ya, jumlah konfirmasi itu adalah 20 per 100.000 jumlah penduduk. Kemudian adalah angka hospitalisasi 5 per 100.000 dan angka kematian 1 per 100.000 penduduk. Nah, ketiga angka ini menunjukkan suatu transmisi komunitas bagi suatu negara. Nah, memang kita saat ini sudah tinggi ya positivity rate dengan angka konfirmasi yang tadi melebihi 5,8% ya positivity rate. Tetapi angka hospitalisasi maupun angka kematian kita masih di bawah standar tadi, Mas. Jadi satu sisi kita harus waspada karena ini sudah mulai menaik ya positivity rate kita, tapi kita masih harus tenang juga karena hospitalisasi maupun angka kematian kita itu masih di bawah standar WHO. Lantas bagaimana dengan kesiapan dari ya kita tahu dinas-dinas kesehatan di daerah, kemudian rumah sakit dan tenaga medis sendiri untuk menyikapi kondisi yang ada? Ya, jadi perlu dikomunikasikan risiko ini termasuk melalui media-media ini agar masyarakat itu lebih paham betul. Kita saat ini masih dalam pandemi dan menghadapi kenaikan kasus dengan subvarian baru. Nah, hanya ada dua cara yang harus kita lakukan bersama-sama, yaitu pengetatan dan disiplin protokol kesehatan, ya, masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ini menjadi senjata utama. Yang kedua adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi sekali lagi menyampaikan kepada masyarakat ini adalah mengurangi risiko terjadinya level kesakitan yang lebih besar.
Artinya Oke. walaupun kena, kalau sudah divaksin, insya Allah tidak masuk yang berat Mas ya. Ya. Cukup ya OTG atau ringan saja sehingga cukup di isolasi mandiri. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah konfirmasi positif COVID-19 di tanah air. Ini data per 18 Juli 2022 seperti yang bisa Anda saksikan dalam 9 hari terakhir sempat mencapai jumlah konfirmasi positif terendah itu di tanggal 11 Juli 1.651 kasus. Sementara trennya terus mengalami kenaikan tertinggi di 16 Juli sampai dengan 4.329 kasus. Kemudian kembali sedikit turun di tanggal 17 Juli di 3.540 dan kemudian 18 Juli juga turun di 3.393 kasus. Dan total sih sebenarnya di Indonesia sudah mencapai sekitar 6.138.346 kasus konfirmasi positif COVID-19. Kemudian berikutnya, ini adalah beberapa provinsi dengan kasus aktif tertinggi ya. Data juga per 18 Juli. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan 14.119 kasus, kemudian Jawa Barat 7.062 kasus, Banten 2.083 kasus, kemudian Bali 1.070 kasus, Jawa Tengah 759 kasus, kemudian provinsi selanjutnya Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Berikutnya kami sampaikan data vaksinasi, ini juga yang menjadi salah satu andalan begitu ya, game changer dari penanganan COVID di Indonesia. Vaksinasi pertama sudah mencapai 208.265.720 vaksinasi ataupun orang yang sudah melakukan vaksinasi pertama. Kemudian vaksinasi kedua tercatat 169.582.051 orang dan vaksinasi ketiga atau booster 53.126.957 orang. Adapun target sasaran vaksinasi nasional totalnya 208.265.720 orang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, Pak Sahril, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, apakah ini juga menjadi warning akhirnya bagi pemerintah? Sementara tadi Pak Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan informasi bahwa ini 2 sampai dengan 3 kali lebih efektif nih menembus vaksinasi. Ya, apa yang perlu dilihat dan juga dicermati oleh masyarakat dengan kondisi ini? Yang pertama adalah angka konfirmasi harian atau mingguan ya. Oke. Nah, memang fluktuasinya itu walaupun naik turun, tapi ada suatu kecenderungan yang meningkat. Ya. Bahkan tanggal 19 kemarin menembus angka 5.000. Yes. Walaupun turun lagi, artinya apa? Di sini ada suatu fluktuasi naik yang harus kita waspadai. Bahwasanya ada kenaikan kasus ya oleh subvarian baru ini. Yang kedua adalah vaksinasi booster ya. Jadi kalau vaksinasi 1 sudah 97%, vaksinasi 2 ada 81%, tapi booster ini baru 26%. Yang seharusnya standar WHO itu ada 50% untuk kita kejar. Nah, makanya Bapak Presiden menginstruksikan kita semua agar peningkatan vaksinasi booster ini harus kita lakukan secara serentak dan menjadi gerakan nasional agar kita sama-sama mencapai minimal 50%. Nah, dengan minimal 50% itu, maka kita akan bisa lebih mengendalikan COVID walaupun dengan varian ataupun subvarian baru. Baik, kalau kita lihat pelaksananya di lapangan sendiri sejauh mana? Apakah seintensif pada saat kita mengalami pandemi beberapa waktu lalu, baik yang Delta maupun Omicron? Karena kita lihat sekarang tidak sekencang yang sebelumnya ini, Pak Sahril. Betul. Jadi memang di akhir April atau masuk bulan Mei, di Lebaran itu kemarin, memang untuk protokol kesehatan dinilai oleh kita sebagian ini ada penurunan ya, kedisiplinan, kemudian juga vaksinasi. Nah, dengan kenaikan kasus ini sudah diperintahkan kita oleh Bapak Presiden, maka kita melakukan pengetatan semuanya. Kalau protokol kesehatan jelas ya. Kemudian juga vaksinasi juga menjadi persyaratan untuk perjalanan maupun ke tempat-tempat kunjungan ke tempat publik ya. Betul. Dengan maksud apa? Untuk melindungi yang
orang tersebut dan juga masyarakat yang ada di area publik itu. Oke. Nah, gerakan yang dilakukan saya kira sudah bagus. Kita akan meniru seperti yang sebelumnya, yaitu bagaimana sentra vaksinasi yang selama ini digerakkan oleh TNI, Polri, kemudian pihak kementerian, BUMN, kemudian swasta, termasuk media dan perguruan tinggi, ini kita gerakkan kembali sampai ke tingkat bawah ya, tingkat bawah. Nah, yang kedua juga sudah dibuat suatu strategi bagaimana satgas COVID di daerah sampai ke kelurahan itu dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, pemerintah daerah untuk melakukan penyisiran ya kepada orang-orang yang memang punya kesulitan untuk datang ke sentra vaksinasi yang dibuat oleh kita gitu. Baik, berarti penerapan dari PPKM kemudian tadi kewajiban vaksin booster ini Anda nilai akan cukup efektif bisa meredam lagi nih tren kenaikan konfirmasi positifnya. Insya Allah ya, ini upaya yang memang harus kita lakukan demi kepentingan bangsa ya. Jadi satu sisi kita menyampaikan risiko kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya, tapi juga kita mempunyai satu strategi untuk melindungi masyarakat yang lain di area-area publik maupun di transportasi umum ya. Dengan maksud ya kita semua menjaga agar pengendalian COVID ini dapat kita tekan gitu. Baik, tadi data juga sudah disampaikan dari 10 provinsi yang memiliki kasus aktif tertinggi begitu. Dominasinya masih di Pulau Jawa ini, Pak Syahril. Apa yang perlukah ada strategi khusus lagi begitu? Ya, memang ada 6 provinsi yang memang angkanya tinggi ya, baik itu konfirmasi maupun positivity rate. Ya. Tadi sudah disebutkan Jakarta, Jawa Barat, Banten, kemudian Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ya. Nah, di daerah-daerah yang aglomerasinya tinggi ini tentu saja ya kita semua yang stakeholder atau yang pemangku kepentingan harus lebih ketat. Kan cuma 2 tadi, pengetatan ya disiplin protokol kesehatan, yang kedua meningkatkan cakupan booster imunisasi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, apakah ini bisa menjadi salah satu potensi bahwa menuju endemi COVID-19 bagi Indonesia akan semakin jauhkah atau bagaimana? Kita juga mungkin perlu pemahaman bersama Pak ya tentang pandemi dan endemi ini. Saya kira tidak terlalu dipersoalkan masalah endemi. Yang penting saat ini di mana WHO tetap mempunyai suatu otoritas mengumumkan pandemi, kita berusaha setiap negara itu menjaga terkendalinya parameter-parameter tadi, jumlah, kematian, hospitalisasi, sehingga transmisi komunitas ini dapat dikendalikan. Kalau bisa semua negara, maka akan mudah untuk mengumumkan oleh WHO bahwasanya pandemi ini mungkin sudah mendekati berakhir dan seterusnya. Tapi kita tidak usah terlalu banyak memperdebatkan endemi Mas ya. Tapi kita saat ini sama-sama mengendalikan parameter-parameter tadi gitu. Itu dia, karena memang banyak masyarakat yang ingin sekali terbebas begitu dari pandemi, tapi kondisi yang ada memang justru terjadi sebaliknya. Dalam artian berarti kita harus tetap terus waspada begitu ya dengan perkembangan dan terutama sabar, varian baru. Ini Itu dia. Bukan dialami oleh semua negara, bukan kita aja ya. Betul, betul. Nah Pak Syahril, kemarin juga ada informasi begitu memang ada varian baru lagi Pak yang masuk ke Indonesia. Ya, jadi minggu ini sudah kita deteksi varian subvarian baru. Subvarian baru. A2.75 ya. Oke. 3 orang yang kita deteksi, 1 di Bali, 2 di DKI. Nah, tingkat keparahannya itu sama pasti dengan yang lalu, artinya masih sedikit kasusnya. Kita belum melihat suatu data secara keseluruhan. Oke. Tapi di beberapa negara yang sudah melaporkan, ada sekitar 14 negara, termasuk India, Singapura, mereka juga mengatakan memang tingkat keparahannya lebih rendah dari yang sebelumnya, BA4 maupun BA5. Oke, tapi ini sudah terdeteksi di Indonesia, berarti variannya akan terus ya bisa dikatakan mutasi akan terus berlanjut begitu ya Pak? Jadi saya katakan tadi mutasi virus ini adalah alamiah. Jadi mereka makhluk hidup yang akan berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara mutasi itu. Nah, cuman kita akan mengendalikan agar mutasinya ini
tidak menyebabkan tadi ya keparahan maupun berdampak yang luas terhadap kematian. Oke, berarti pola penanganannya tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita lakukan begitu. Ya, sama. Oke. Dan lantas dengan kondisi yang ada seperti ini, apakah yang bisa dilakukan masyarakat saat ini untuk benar-benar aktivitas tetap berlanjut karena kan tidak ada peningkatan dari pembatasan lagi begitu Pak Syahril yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita ini menjadi salah satu mungkin bersinggungan dengan aktivitas ekonomi apabila ada pembatasan aktivitas masyarakat lagi. Apa yang perlu dicermati juga ini ataupun mungkin saran yang Anda bisa berikan Pak Syahril? Jadi cuma dua masalahnya yang perlu kita tekankan saat ini dalam rangka kewaspadaan dan pengendalian COVID ini hanya dua. Satu adalah peningkatan atau pengetatan protokol kesehatan. Pengetatan itu artinya begini Mas. Ya. Jadi di suatu tempat itu harus ada loh pengawasan, ya. Jadi jangan sampai masyarakat dibiarkan saja tanpa pengawasan. Kalau memang harus diingatkan memakai masker, harus diingatkan dengan peduli lindungi dan seterusnya. Itu maka otoritas wilayah daerah itu harus mengingatkan, jangan dibiarkan. Banyak masuk mal, ya peduli lindungi harus saya baca. Kalau sebenarnya ini kan masih ada yang mulai turun itu ya. Nah sekarang kita tingkatkan lagi, menjaga jarak, dan jangan lupa tadi vaksinasi. Ini bagus sekali loh, di mal-mal sudah mulai sekarang dibuka sentra vaksinasi, di mana? Di stasiun, kemudian di bandara, itu dalam rangka itu Mas. Nah ini menarik, terakhir nih Pak Syahril, saya ingin tahu bagaimana dengan evaluasi dari penggunaan peduli lindungi tadi begitu? Ya. Jadi peduli lindungi ini adalah suatu alat aplikasi yang sudah diakui internasional Mas ya. Itu berguna sekali. Nah hanya saja yang perlu kita ingatkan adalah pengawasannya. Nah pengawasan kalau kita lihat beberapa tempat itu kan tidak begitu diawasi lagi. Setuju, betul itu Pak. Saya juga ngalamin. Nah saat inilah kita mengingatkan otoritas-otoritas di area publik tersebut untuk melakukan peringatan. Itu saja Mas. Oke, berarti memang yang penting adalah kewaspadaan, kemudian kedisiplinan diri sendiri yang paling utama dalam menerapkan protokol kesehatan, kemudian peningkatan pengawasan, dan tentunya adalah vaksinasi booster ya harus lebih intensif lagi begitu ya Pak Syahril. Baik. Oke Pak Syahril, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharing yang Anda berikan juga untuk pemirsa IDX Channel. Semoga bisa menjadi insight baru ya terkait dengan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Syahril dan salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.